Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji bersama sirah seorang sahabat Nabi yang mulia, ahli baitnya Nabi, keluarganya Nabi, salah satu di antara paman-paman Nabi, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapakah Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Huwa Abul Fadl, kunyanya adalah Abul Fadl, karena Abbas ini punya anak laki-laki yang bernama Al-Fadl, sehingga kunyanya Al-Abbas adalah Abul Fadl, bapaknya Al-Fadl. Nah, Fadl ini ketika Rasulullah menjelang wafat, yang biasanya nuntun Rasul itu Fadl ini. Rasulullah ketika sakit keras, kalau Rasulullah mau pindah ke suatu tempat, itu Rasulullah diapit dua orang, Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas ini. Jadi Al-Abbas punya anak namanya Al-Fadl, sehingga beliau kunyanya adalah Abul Fadl, bapaknya Fadl. Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf Al-Qurashi. Beliau adalah dari suku Quraisy. Al-Hashimi, dari keluarga Hashim, Bani Hashim. Ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada kakek Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sehingga nasabnya Nabi dan nasabnya Abbas ketemu di seorang laki-laki yang bernama Abdul Muttalib. Wulida qabla Rasulillah bisanatain, lahir 2 tahun sebelum Rasulullah. Jadi meskipun Abbas itu omnya Nabi, pamannya Nabi, tapi dari sisi usia gak jauh beda, masih ya pantaran lah. Selisih berapa tahun? 2 tahun. Jadi om sama ponakan, paman sama ponakan, umurnya selisih dikit. Lebih tua siapa? Lebih tua Abbas 2 tahun. Qila lil Abbas, tapi Abbas pernah ditanya, anta akbar amin nabiyyu awin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, mana yang lebih besar, ente apa Rasulullah? Dijawab, huwa akbar wa ana wulidtu qablahu. Dia lebih besar tapi aku lahir duluan. Apa maksudnya? Beliau lebih besar Rasulullah, tapi aku lahir duluan. Mungkin dari fisiknya wallahu a'lam. Tapi intinya di sini kita tahu bahwa Abbas lebih tua berapa tahun? 2 tahun. Jadi unda-undi, tidak terlalu. Makanya nanti Abbas ini punya anak terkenal namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sama Rasulullah levelnya apa? Levelnya setara. Betul apa enggak? Abbas dalam keluarga levelnya seperti Abdullah, bapaknya Nabi. Betul kan? Sama-sama putra Abdul Muttalib. Lah, Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbas punya anak Abdullah bin Abbas. Betul apa enggak? Dari sisi kenasaban setara, tapi dari sisi umur jauh. Rasulullah SAW ya diangkat jadi Rasul, Abbas Abdullah bin Abbas masih kecil. Kenapa? Karena bapaknya saja masih unda-undi sama siapa? Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah itu terpaut jauh sama Rasulullah umurnya, karena bapaknya Abdullah bin Abbas, yaitu Abbas paman Nabi, itu cuma selisih 2 tahun sama Rasulullah. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib min sadati Quraisy fil jahiliyah wal Islam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah ini, termasuk min sadati Quraisy, termasuk pembesar Quraisy. Sadah itu jamak dari sayyid, termasuk sayyidnya Quraisy, penghulu pemuka, baik ketika jahiliyah maupun ketika Islam, ya.
Jadi memang pemuka Quraisy baik pra-Islam atau pasca Islam. Wa kanat ilaihi fil jahiliyah as-siqaya wa imara al-Masjidil Haram. Waktu jahiliyah Abbas ini dipercaya as-siqaya, ngasih minum jemaah apa? Jemaah haji. Itu adalah jabatan yang luar biasa. Antum bayangkan zaman dulu orang haji, ya, antum bisa yang pernah haji, antum bisa bayangkan di tanah yang tandus seperti itu, di Makkah kering kerontang, lah ada orang yang berperan ngasih minum. Itu adalah perbuatan yang luar biasa pada zaman itu, betul? Nah, itu yang bertanggung jawab siapa namanya? Abbas. Semenjak jahiliyah sudah punya jabatan penting di Makkah. Wa imaratul Masjidil Haram, dan beliau juga termasuk yang bertanggung jawab tentang kemakmuran Masjidil Haram. Takmirnya lah kalau sekarang itu. Kalau sekarang ya takmirnya, yang ngatur-ngatur jangan sampai ada yang rusak, itu Abbas. Itu ketika jahiliyah. Wa kana al-Abbas syarifan, orangnya itu mulia. Syarif, mulia, orang itu segan sama dia. Mahiban, orangnya berwibawa, ditakuti orang. Wibawa. Aqilan, cerdas. Jamilan, ganteng. Abbas itu ganteng, rupawan. Ya, rupawan. Abiyaw, orangnya putih. Abbas pamannya Nabi itu putih, ya. Mu'tadilul qamah, perawakannya sedang, tidak tinggi menjulang, tidak pendek, sedang, ya, baguslah, proporsional. Jadi dari sisi perilaku termasuk terhormat, dimuliakan oleh bangsa Quraisy pada zaman itu. Dan dari sisi fisik, orang yang ganteng, rupawan, perawakannya bagus. Itu namanya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Apa saja keutamaan beliau? Keutamanya Abbas, pamannya Nabi ini apa saja? Banyak sekali. Awalan, yang pertama, farihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi islamihi farhan syadida. Rasulullah sangat gembira, ya, dengan keislamannya Abbas, dengan kegembiraan yang luar biasa. Wa ataqa alladhi basyarahu, dan Rasulullah memeluk orang yang mengabarkan pamannya masuk Islam. Tidak cukup gembira dengan dirinya, bahkan Rasulullah memeluk orang yang memberi kabar bahwa Abbas paman Nabi itu masuk Islam. Saking senangnya dengan gembira itu, sampai orang yang memberi berita pun dipeluk sama Nabi, saking senangnya. Dan memang diantara sifatnya Rasulullah itu cinta keluarga. Diantara sifatnya Rasulullah itu cinta keluarga, penyayang dengan rahim, menyambung silaturahim. Makanya masih ingat antum ketika Abu Thalib, paman Nabi yang merawat Nabi, yang memelihara Nabi dari Nabi umur 8 tahun sampai Nabi umur 50 tahun, pamannya Abu Thalib mati. Jadi membela Nabi berapa tahun? Lama kan? Ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah datang dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka bi indallahi yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat paman. Saking sayangnya Rasul sama keluarganya itu, jangan sampai keluarganya itu mati dalam kekafiran. Makanya ketika Rasulullah mendengar kabar bahwa pamannya Abbas ini masuk Islam, senangnya luar biasa. Karena ingat-ingat dulu pamannya yang satunya siapa namanya? Abdul Muthalib tidak bisa diislamkan. Yaqulu Abu Rafi radhiyallahu an, Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, basyartun nabiyya bi islamil Abbas fa'ataqani Rasulullah. Nah, mohon maaf, a'taqa itu artinya memerdekakan, ya. Saya tadi ngomong memeluk, ya, keliru. Yang betul memerdekakan. Mohon maaf, ini ralat tadi. Kalau i'tanaqa memeluk, ini a'taqa. A'taqa artinya membebaskan. Mohon maaf. Jadi ada seorang budak datang ke Nabi, dan budak ini mengabarkan ke Nabi, wahai Rasulullah, wahai majikanku, budakmu itu, pamanmu itu masuk Islam. Saking senangnya Nabi, sampai budak yang memberitahu tadi diapakan? Dimerdekakan. Ya, saya salah tadi, salah terjemahkan. Bukan i'tanaqa tapi a'taqa. A'taqa artinya membebaskan. Mohon maaf. Basyartun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi islamil Abbas fa'ataqani Rasulullah.
dulu aku pernah mengabarkan kepada Rasulullah tentang keislamannya Abbas, maka Rasulullah membebaskan aku. Saking senangnya sampai budaknya dimerdekakan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Abbas minni wa ana minhu. Abbas dariku dan aku darinya. Artinya apa? Syai'un wahid, sesuatu yang satu keluarga begitu. Tsaniyan, yaitu yang pertama ya, Rasulullah senang dengan masuk Islamnya Abbas sampai budak yang memerdekakannya diapakan tadi? Sampai budaknya dimerdekakan. Tsaniyan, wa min manaqibi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbuh wa yujilluh wa yusni alaihi wa yad'u lahu. Dahulu Rasulullah itu sangat mencintai Abbas luar biasa. Wa yujilluhu, dan sangat menghormati pamannya. Wa yusni alaihi, dan Rasulullah sering memuji pamannya. Wa yad'u lahu, dan Rasulullah sering mendoakan kebaikan untuk sang paman. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujahizu ba'tsan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan. Itala al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah menyiapkan pasukan untuk dikirim, ternyata datanglah Al-Abbas, pamannya Rasul. Maka Rasulullah ketika melihat pamannya datang, gembira, sumringah, dan Nabi mengatakan, Al-Abbas ammu nabiyikum. Hei para sahabatku, ini loh Abbas, ammu nabiyikum, paman Nabi kalian. Aku ajwadu Quraisyin, orang Quraisy yang paling dermawan. Ajwadu Quraisyin kaffa wa awsalaha. Abbas adalah orang Quraisy yang paling dermawan dan paling senang nyambung tali rahim. Dipuji Rasulullah di depan para sahabat. Ya. Makanya perhatikan, Abbas ini termasuk yang tertawan dalam perang apa? Perang Badar. Dan sebelum perang Badar, Rasulullah ngomong sama prajurit Islam, nanti kalau kalian dalam perang ketemu Abbas, jangan dibunuh. Masih ingat gak kisah itu? Atau lupa? Dulu sudah saya ceritakan di sini ini, di tempat ini juga, bahwa sebelum perang Badar Rasulullah ngomong, nanti kalau kalian ketemu Abbas dalam perang jangan dibunuh. Setelah itu tertawan, Abbas tertawan dalam perang itu. Ketemu siapa? Ketemu Umar bin Khattab. Ketika tahu Umar bin Khattab, maka Umar ngomong sama Abbas, wahai Abbas, masuk Islamlah engkau. Wallahi aku melihat Rasulullah sangat berharap kamu itu masuk Islam. Dan aku lebih berharap engkau masuk Islam daripada bapakku Khattab masuk Islam. Karena aku tahu Rasulullah sangat mengharapkan keislamanmu, wahai Abbas, maka aku lebih senang engkau masuk Islam daripada Khattab bapakku sendiri masuk Islam. Karena Umar itu mencintai apa yang dicintai Nabi. Paham maksudnya? Nah itu, jadi Abbas ini punya kedudukan sendiri di hati Rasulullah. Karena dari sisi kerabat, paman, dari segi usia juga nggak terlalu apa? Nggak terlalu jauh ya. Kalau gampangannya kalau zaman sekarang ya dulu pernah main bareng begitu. Karena umurnya ada nggak di Jawa atau di Indonesia ini om sama keponakannya seumuran? Ada nggak? Banyak. Nah itu terjadi juga antara Abbas sama Rasulullah. Al-Abbasu ammu Rasulillah. Bahkan Rasulullah berkata di depan para sahabat, Al-Abbas ammu Rasulillah. Abbas adalah pamannya Rasulullah. Wa inna ammar rajuli sinu abihi au mithlu. Sesungguhnya bapaknya seseorang itu sesungguhnya pamannya seseorang itu seperti bapaknya. Seakan-akan Rasulullah mengatakan Abbas ini seperti bapakku sendiri. Paham ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, man adza ammi faqad adzani. Barang siapa menyakiti pamanku ini, berarti dia telah menyakiti aku. Fa innama ammur rajuli sinu abihi.
Sesungguhnya paman seseorang itu seperti bapaknya. Jangan kalian menyakiti siapa? Al-Abbas. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abbas wa auladihi, dan Rasulullah pernah mendoakan khusus untuk Abbas dan anak-anaknya. Rasulullah berkata, Allahumma ighfir lil Abbas wa waladihi maghfiratan dhahiratan wa batinatan la tughadiru dhanban Allahumma ighfirhu fi waladihi. Subhanallah. Jadi Abbas ini pernah didoakan Nabi, Allahumma ighfir lil Abbas, ya Allah ampunilah dosa-dosanya Abbas dan anak-anaknya Abbas dengan ampunan dhahiratan wa batinatan, dengan ampunan yang lahir dan batin. La tughadiru dhanban, ampunan yang tidak meninggalkan dosa suatu apapun. Allahumma ighfirhu fi waladihi, ya Allah jagalah Abbas dalam anak-anaknya. Makanya nanti punya anak bagus-bagus. Di antara anaknya siapa? Abdullah bin Abbas. Dan dari keturunannya Abdullah bin Abbas nanti lahirlah dinasti besar setelah dinasti Umayyah. Apa itu? Dinasti Abbasiyah. Di Abbas ahli baitnya Nabi mana? Tergantung. Kalau menurut Syiah nggak masuk. Kalau menurut Syiah ahli bait itu Rasulullah dan keturunannya siapa? Fatimah dan Ali. Wis ikut tok. Khadijah nggak masuk, Zainab nggak masuk, anak-anaknya Nabi yang lain nggak masuk. Ya. Tapi kalau menurut ahli sunnati wal jamaati, bahwa ahlul bait adalah semua keturunannya Bani Hashim yang masuk Islam. Semua keturunan Bani Hashim yang masuk Islam. Sebagian ulama menambahi keluarganya, seluruh keturunannya Hashim dan Muttalib. Muttalib bukan Abdul Muttalib loh. Apa Muttalib apanya Hashim? Yang pernah ikut kajian sejak awal insya Allah tahu. Muttalib apanya Hashim? Saudara. Kalau Abdul Muttalib anaknya Hashim. Kalau Muttalib saudaranya Hashim. Sudah pernah saya ceritakan dulu yang ceritanya Muttalib bonceng Abdul Muttalib dari Madinah itu loh. Ingat nggak? Kalau nggak ingat saya nggak ulangi ya. Intinya gitulah. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ahli bait adalah seluruh keturunannya Bani Hashim yang masuk Islam. Berarti Hamzah dan keturunannya, Ja'far dan keturunannya, Abbas dan keturunannya, Fadl dan keturunannya, Aqil dan keturunannya. Seandainya Abu Lahab itu masuk Islam, ahli bait dia, tapi dia nggak masuk Islam, bukan ahli bait, kan gitu. Paham ya? Bukan ahli bait. Karena dia kafir. Kemudian lanjut. Fayaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan Abdullah bin Abbas putranya Abbas berkata, "Kana Rasulullah yujillul Abbas." Dahulu Rasulullah sangat memuliakan bapakku. Siapa namanya? Abbas. Dulu Rasulullah sangat memuliakan bapakku. Ijlalal walad walidahu, seperti penghormatan seorang anak kepada bapaknya. Khasatan khassallahu al-Abbas biyamin bainin nas. Ya, Allah telah mengkhususkan Abbas dari seluruh manusia. Makanya nanti nggak tahu dicantumkan nggak di sini. Nanti ketika Rasulullah wafat, Umar bertawasul dengan doanya siapa? Apa nanti ada ceritanya? Nggak tahu diceritakan nggak di sini. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang nomor 3 sekarang. Jadi yang pertama tadi Rasulullah sangat gembira dengan keislamannya Abbas. Yang nomor 2, Rasulullah dahulu sangat mencintai dan sangat menghormati Abbas. Karena nomor 3, wa min manaqibihi annahu kana sabbaqan li ada'i ma aujabahu Allah alaihi minal fara'id. Termasuk keutamanya Abbas adalah beliau adalah orang yang sangat bergegas dalam menunaikan apa yang Allah wajibkan. Nggak mau nunda-nunda, bahkan izin ke Rasulullah untuk menunaikan sebelum waktunya. Sampeyan tahu zakat? Zakat itu kan ada namanya, kalau sudah mencapai nisab maka ditunggu apa? Haul. Haul itu berapa? 1 tahun. Saking semangatnya nih, sampai ya Rasulullah gak usah setahun, aku pengen bayar sekarang. Nggak usah. Saking semangatnya nih Abbas nih. Kita baca. Faqad talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu bi ada'i zakatihi qabla an tahilla, qabla an yahilla waqtuha. Dahulu Abbas datang ke Nabi dan minta keringanan agar diizinkan untuk menyegerakan zakatnya meskipun belum
tiba masa haulnya. Dan zakat mal itu nggak ada hubungannya sama Ramadan sebenarnya. Tapi orang sering salah paham. Nggak mau zakat mal kecuali kalau Ramadan. Sebenarnya zakat mal itu tidak ada kriteria harus Ramadan. Karena zakat mal itu kalau sudah mencapai nisab ditunggu 1 tahun. Dan saya tahu nggak mesti apa? Nggak mesti Ramadan. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya mencapai nisabnya dulu, ya 20 dinar atau setara 85 gram emas murni, kan gitu ya. Kalau misalnya itu 7 Sya'ban, ya berarti 8 tahun depan 6 Sya'ban, dilihat kalau masih mencapai nisab, dia harus mengeluarkan 2,5%. Nggak usah nunggu apa? Ramadan. Kalau dahulu mencapai nisab Syawal tanggal 6, maka ditunggu tahun depan tanggal 5 Syawal dilihat. Jadi nggak harus apa? Ramadan. Kalau disegerakan, sebagian ulama mengatakan boleh, misalnya ya harusnya itu dia mengeluarkannya Syawal, harusnya Syawal, tapi saking semangatnya mau Ramadan dia apakan? Disegerakan. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, tapi kalau menunda nggak boleh. Paham maksudnya? Kalau menyegerakan nggak boleh berdasarkan hadis siapa tadi? Abbas. Tapi kalau waktunya itu Rajab terus ditunda, saya ingin dapat pahala banyak, nggak usah Rajab, saya tunda 2 bulan berikutnya, jadi apa? Nah, itu nggak boleh, karena itu doror bagi orang-orang fakir dan miskin. Paham maksudnya? Orang miskin butuh itu. Nah, tapi kalau dipercepat masih ada keringanan, boleh. Tapi kalau dia apa? Ditunda, jangan. Oke. Jadi sekali lagi zakat mal tidak mesti harus apa? Ramadan. Kalau zakat fitrah pasti Ramadan, di penghujung Ramadan atau di 1 Syawal sebelum berangkat apa? Sebelum berangkat sholat Id. Nah, kita kembali ke materi. Faqad talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yurakhisalahu bi ada'i zakati qabla an yakhilla waqtuha. Jadi Abbas ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menyegerakan zakatku meskipun belum mencapai nisab. Saking semangatnya, kasihan orang-orang fakir ini loh. Kalau tak tunda, kasihan mereka. Akhirnya datang ke Nabi minta disegerakan agar bisa ngasih orang-orang yang berhak itu. Yaqulu Ali bin Abi Thalib berkata, Sa'al al-Abbas Rasulullah an ta'jili sadaqatihi qabla an tahillah farakhasa lahu fi dzalik. Kata Ali, dahulu Abbas datang ke Nabi minta disegerakan zakatnya sebelum berlalu haul, maka Rasulullah memberi keringanan untuknya dan membolehkan. Pertanyaan saya, Abbas apanya Ali? Ali apanya Abbas? Abbas apanya Ali? Paman. Ya, sebagaimana Rasul manggil Abbas paman, Ali manggil Abbas juga paman, karena bapak-bapaknya ini satu, Abbas, Abdullah, Abu Thalib, ini kan saudara. Itu ya. Wa kana al-Abbas radhiyallahu anhu harisan ala ma'rifatil khair. Dan Abbas ini termasuk, ini nomor berapa berarti? Nomor 4 ya, nomor 4. Keutamaan Abbas yang nomor 4, kana al-Abbas radhiyallahu anhu harisan ala ma'rifatil khair. Di antara keutamaannya Abbas adalah semangat untuk mengetahui kebaikan. Ya, di antara keutamaannya Abbas ini semangat untuk mengetahui kebaikan. Sering tanya-tanya ke Nabi, semangat dalam menuntut ilmu. Makanya nanti gak heran punya anak namanya siapa? Abdul bin Abu, tambah luar biasa. Orang kalau mau melihat sosok teladan dalam menuntut ilmu, lihatlah Abdul bin Abbas. Oh, luar biasa itu kisahnya Abdul bin Abbas dalam menuntut ilmu. Karena Abdul bin Abbas itu anaknya tokoh yang sedang kita bicarakan ini. Abdul bin Abbas ini kan Rasul diangkat jadi Rasul, dia masih apa? Bahkan Rasulullah wafat dia masih kecil, sehingga Abdul bin Abbas ini nggak tahu hadis banyak kecuali melalui jalur sahabat yang lain. Dia datang ke sahabat fulan, dulu bagaimana Rasulullah begini ya. Itu anaknya. Lah ini bapaknya sekarang. Yaqulul Abbas berkata, qultu ya Rasulullah alimni syai'a. Ya Rasulullah, tolong ajari aku sesuatu. As'aluhullaha, tolong ajari aku sesuatu yang
sesuatu itu akan aku minta kepada Allah. Seakan-akan ngomong gini, ya Rasulullah ajari aku doa yang terbaik, aku akan berdoa kepada Allah dengan doa itu. Kata Rasulullah, salillahal afiyah, wahai pamanku mintalah kepada Allah al-afiyah. Wahai pamanku mintalah kepada Allah al-afiyah. Berarti gimana doanya? Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah aku mohon kepadamu al-afiyah. Fabakastu ayyaman, setelah itu aku terdiam beberapa hari. Aku merasa kurang, masa kok amalannya cuma gitu doang. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah aku mohon kepadamu al-afiyah. Akhirnya setelah beberapa hari datang lagi ke Nabi. Kemudian aku katakan kepada Nabi, ya Rasulullah alimni syai'an as'aluhullah. Ya Rasulullah tolong ajari aku sesuatu yang aku gunakan untuk berdoa kepada Allah. Seakan-akan kurang, ya kan? Padahal sudah diajari tadi. Bagaimana? Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah aku mohon kepadamu al-afiyah. Sampai tahu nggak artinya al-afiyah? Apa al-afiyah? Al-afiyah itu tidak mesti sehat. Orang Indonesia kan sehat wal afiat. Afiat itu lebih dari sehat. Afiat itu umum, badannya afiat, rezekinya afiat, keluarganya afiat, apa namanya, rumah tangganya afiat. Afiat itu selamat, apa ya? Nggak ada terjemahnya di Indonesia. Di Indonesia diteriakan selamat apa? Sehat wal afiat. Afiat itu lebih dari sehat. Afiat dalam jasadnya, afiat dalam keluarganya, umum. Makanya Nabi wis ojo nekon-nekon jaluk wal afiyah. Gitu kan? Setelah datang lagi, seakan-akan kurang begitu. Datang lagi ke Nabi, apa kata Rasulullah? Ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasul, wahai pamanku, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Diulangi lagi sama Nabi, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Berarti gimana? Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, ini alhamdulillah ini kita dapat pelajaran kayak gini-gini diamalkan ya jamaah. Berarti antum mulai sekarang usahakan doa ini jangan lupa. Allahumma inni as'alukal afiyah atau Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal. Nah, ini doanya Rasul, mohon maaf, doa yang diajarkan Rasul kepada paman tercintanya. Siapa tadi? Baiklah, kita harus mengamalkan ini. Karena gunanya ngaji itu kan diamalkan. Ini kan sederhana sekali nih. Allahumma inni as'alukal afwa wa Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Afiyah fid dunya artinya hidupnya nyaman, keluarganya nyaman, sehat badannya, rezekinya lancar. Afiyah fil akhirah apa maksudnya? Masuk surga. Makanya jangan lupa doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah dapat pelajaran berharga. Terus nomor 5. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annal Faruqa Umar ibn Khattab istasqa bihi fi amir Ramadah. Termasuk keutamanya Abbas adalah Umar bin Khattab minta hujan kepada Allah melalui perantara pamannya. Ya, perhatikan. Yaqulu Anas berkata, karena Umar bin Khattab idza qahatu istasqa bil Abbasi ibn Abdul Muttalib. Dahulu Umar bin Khattab khalifah Amirul Mukminin, kalau kaum muslimin ditimpa kemarau yang panjang, kekeringan, sehingga banyak hewan-hewan ternak yang mati, kering kerontang. Di saat seperti itu, maka Umar bin Khattab bertawassul kepada Allah dengan pamannya Nabi. Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassal ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyyina fasqina faisqauna. Ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan nabimu,
maka engkau turunkan hujan kepada kami. Ya, fataskin, engkau turunkan hujan kepada kami. Kemudian sekarang Rasul telah wafat, maka kami sekarang bertawasul kepadamu dengan pamannya nabimu. Siapa maksudnya? Abbas. Dan akhirnya mereka diberi apa? Air, diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang-orang yang bertawasul dengan manusia berdalil dengan hadis ini. Mereka melihat cukup perkataannya Umar, tidak melihat praktek dari ucapannya Umar. Kalau Anda pahami dari ucapannya Umar sampai sini, seakan-akan berarti boleh bertawasul dengan orang yang masih hidup, dengan zatnya. Padahal itu prakteknya bukan dengan zatnya, tapi dengan apa? Tolong dijawab, dengan apa? Hah? Dengan doanya. Prakteknya Umar itu dengan cara memohon kepada siapa? Abbas untuk apa? Ngimami sholat istisqa, betul apa enggak? Terus Abbas itu berdoa kepada Allah, terus turun hujan. Kalau yang dimaksud tawasul seperti ini, monggo silakan. Tapi kalau yang dimaksud tawasul itu misalnya begini, Allahumma ya Allah bi wali fulan, paham nggak maksudnya? Uangnya wis gak ono misalnya, aja nggak boleh. Beda perkara ini. Ini orangnya masih apa? Masih hidup, dan prakteknya dengan cara apa tadi? Apa? Nah, sekarang orangnya masih hidup, orang soleh masih hidup, kita gunakan berperantara, tapi bukan dengan doa, boleh enggak? Misalnya orang soleh jenenge Syekh Ahmad misalnya, Allahumma bi Syekh Ahmad ya anzilil matar, ya Allah melalui Syekh Ahmad, orangnya masih hidup, soleh, ya Allah melalui Syekh Ahmad turunkan hujan, boleh enggak? Boleh apa enggak? Tolong dipahami. Jadi yang dimaksud Umar bin Khattab ini bukan dengan sosok orangnya, bisa dipahami enggak? Tapi praktek yang dilakukan oleh siapa? Umar ini maksudnya adalah dengan minta tolong kepada Abbas untuk apa? Berdoa. Nah kalau kita ambil dari ucapannya Umar ini saja bahaya. Perhatikan. Ya Allah, semuanya kami bertawasul kepadamu dahulu dengan Nabi kami, maka engkau turunkan hujan. Sekarang nabimu sudah wafat, maka kami bertawasul kepadamu dengan pamannya nabimu, maka turunkan hujan kepada kami. Kalau lihat dari teks ini saja tanpa melihat apa? Prakteknya seakan-akan apa? Boleh berarti dengan zat seseorang. Padahal maksudnya Umar itu adalah Abbas memimpin doa. Berarti intinya tawasul di sini apa? Dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Boleh apa enggak? Boleh. Sampean punya hajat, sampean ngomong sama ibu sampean, Bu, ini cucu sampean mau daftar sekolah ke Madinah, tolong panjenengan bantu doa supaya cucu sampean keterima. Boleh nggak kalau kayak gini? Boleh, karena prakteknya adalah apa? Orangnya masih hidup dan orangnya dengan cara apa tadi? Mendoakan. Bisa dipahami nggih? Oke, kita lanjutkan. Ya, makanya diterangkan di sini al-murad bitawasuli Umar bil Abbas tawassulu biduaihi. Ya, perhatikan ini garis bawah ini. Yang dimaksud tawasulnya Umar dengan Abbas adalah dengan doanya, bukan dengan zatnya. Bukan dengan zatnya, bukan dengan sosok manusianya, tapi dengan apa tadi? Doanya. Kalau doanya boleh. Tawassul bi du'ai ahli shalah wal fadl nau'un min anwa'i tawassul al masyru'. Karena tawasul dengan doa orang soleh itu dibolehkan, termasuk tawasul yang syar'i. Dan tawasul itu pada dasarnya boleh. Ya, antum lihat di dalam surat An-Nisa kalau salah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa atau Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, carilah perantara. Jadi boleh kita bertawasul, tapi tawasul yang bagaimana? Paham maksudnya ya? Tawasul dengan amal soleh. Kalau ingin dekat sama Allah, bertawasul dengan sholat malam, bertawasul dengan bakti kepada orang tua, bertawasul dengan sodako. Ingin doanya gampang dikabul, bertawasul dengan apa? Sodako boleh. Dengan amal soleh namanya. Yang kedua bertawasul dengan apa tadi? Asmaul husna.
Surat Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama terindah, asmaul husna, fad'uhu, berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama itu. Kalau minta rezeki sebut nama Allah. Allahumma ya Razzaq, wahai zat yang memberi rezeki, urzukna, berikan rezekimu kepadaku. Minta kasih sayang, ya Rahman ya Rahim, irhamna, wahai zat yang maha welas asih, berikan kewelasanmu, keasihanmu kepadaku. Boleh, itu namanya bertawasul dengan apa tadi? Asmaul husna. Minta kaya, Allah punya nama yang artinya zat yang maha kaya raya. Apa itu? Allahumma ya Ghani aghnina bihalalikan haramik. Ya Allah, engkau lah zat yang maha kaya raya, berikan kekayaanmu kepadaku. Mau minta kesembuhan, Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa itu? Apa tadi? Asy-Syifa. Asy-Syifa nama herbal, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Syifa itu artinya kesembuhan. Kalau Allah punya nama Sang Penyembuh, apa itu? Lagi ini penting, Pak. Ngaji itu tujuannya eruh nih. Asy-Syafi. Allahumma ya Syafi, kan biasa di rumah sakit kan ada tulisannya kan? Allahumma anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Syafi, wahai zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit. Bertawasul dengan menyebut asmaul husna. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terindah. Fad'uhu, mintalah kepadanya biha, dengan nama-nama itu. Berarti boleh. Minta kekuatan, Allah punya nama zat yang maha kuat. Apa itu? Allahumma ya qawi. Qawi artinya kuat, aziz artinya perkasa. Minta taubat, Allahumma ya tawwab. Ya Allah, wahai zat yang menerima taubat, terimalah taubatku. Minta ampunan, Allah punya nama zat yang maha mengampuni. Apa itu? Ya Ghafur, kan begitu. Jadi ada semuanya. Nah, kita supaya kenal sama Allah ya harus ngaji asmaul husna, tahu sifat-sifatnya Allah. Kita minta kepada Allah melalui nama-nama itu. Oke, kembali ke materi. Jadi itu ya yang dimaksud, biar gak salah paham. Yang dimaksud tawasulnya Umar itu bukan dengan sosoknya, tapi dengan doanya. Qala Allahumma innahu lam tahu nggak apa doanya Abbas pada waktu itu ketika turun hujan itu? Pada waktu itu Abbas berdoa begini, Allahumma innahu lam yazal bala'un illa bidhanbin wa la yukshaf illa bitaubatin. Ya Allah, tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Maka ini kami datang kepadamu. Wa qad tawajjal qaum bi ilaika limakani min nabiyyika. Sesungguhnya kaumku ya telah memohon kepadamu melalui aku. Maka aku berdoa kepadamu. Wa hadhihi aydina ilaika bidzunub. Inilah tangan-tangan kami yang banyak dosanya ya Allah. Itu dalil bahwa orang itu kalau pengen doanya cepat dikabulkan Allah, akuilah dosa-dosamu. Kalau doamu pengen dikabulkan Allah, akuilah dosamu. Seperti Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku zalim ya Allah. Ingat doanya Nabi Adam gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya di antara cara tawasul supaya doanya cepat dikabulkan adalah mengakui dosa. Mengakui dosa itu penting, Pak. Supaya cepat dikabulkan Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi kan Rabbana gimana? Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indi warhamni innaka antal. Itu doanya Rasulullah diajarkan kepada siapa? Abu Bakar. Jadi ngakui dosa itu penting. Ngakui dosa itu sangat penting ya. Makanya kita ini jangan kok doa langsung ya Allah aku bikin suki ya Allah. Aja urus Rabbi firli. Doa ikut jalan sepuluh Nah, dosa kita ini apa? Banyak. Minta ampun dulu. Makanya pernah ditanyakan ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Didahulukan mana? Istighfar apa bertasbih? Apa memuji Allah? Istighfar dulu apa memuji Allah? Ditanyakan ke Syekhul Islam, dahulu mana? Minta ampun kepada Allah atau memuji Allah? Dijawab sama Ibnu Taimiyah, pakaian yang kotor itu dicuci dulu baru dikasih minyak wangi. Jangan dikasih minyak wangi dulu baru dicuci. Paham gak maksudnya? Istighfar itu statusnya seperti apa? Memuji, ngilang dosa. Setelah itu baru memuji. Memuji itu untuk apa? Mewangikan atau menghiasi. Makanya sampean kalau sholat, kalau salam kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang sampean baca pertama kali? Astagfirullah, astagfirullah. Jadi sebelum doa itu mulailah dengan memuji Allah, berselawat kepada Nabi, terus apa? Beristighfar, ngakui dosa. Itu penting, itu ngakui dosa itu. Nah, akhirnya turun hujan ya, setelah berdoa seperti itu. Ini adalah umatmu, melalui aku berdoa kepadamu ya Allah. Inilah tangan-tangan ahli dosa kepadamu ya Allah. Langsung Pak, mendung luar biasa. Fa'arhadis sama'u mithal jibal, maka datanglah mendung-mendung seperti gunung. Kemudian turunlah hujan lebat. Subhanallah. Mandi tungan ya. Lah Abbas ini punya punya cerita luar biasa. Wa kana al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammu Rasulullah musliman qabla dzalika illa annahu muqiman fi Makkah. Jadi ceritanya begini. Sebelum Fathu Makkah itu Rasulullah menyiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah. Tujuannya untuk apa? Membebaskan kota Mekah. Namanya apa? Fathu Makkah. Nah, Fathu Makkah ini terjadi setelah perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang antara kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dengan Romawi Raya yang dipimpin oleh 3 panglima perang. Siapa? Zaid. Kalau Zaid mati diganti Ja'far. Kalau Ja'far wafat diganti Abdullah bin Rawaha. Perang ini jumlahnya kaum muslimin 3.000. Lumayan banyak lah, 3.000. Dan jumlahnya tentara Romawi 200.000. 200.000. Itu adalah pertemuan pertama antara tentara Islam dengan tentara salib pertama kali. 3.000 melawan berapa? 2.000. Sudah pernah saya ceritakan di perang Mu'tah itu. Nah, perang Mu'tah ini tidak pernah Rasulullah kalau nunjuk pasukan, biasanya Rasulullah kalau nunjuk pasukan kan jenderalnya ini selesai. Tapi khusus perang Mu'tah ini jenderalnya disebut Nabi berapa? 3. Itu seakan-akan sudah isyarat gitu. Yang memimpin pasukan Zaid. Kalau Zaid wafat diganti Ja'far. Kalau Ja'far wafat diganti Abdullah bin Rawaha. Dan tiga-tiganya gugur. Terus kata Nabi, nanti bendera perang akan dibawa oleh Saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah. Ternyata siapa itu? Khalid. Kalau untuk memenangkan jelas gak mungkin lah. Paham ya? Sebelumnya Abdullah bin Rawaha melihat pasukan besar. Ini ada kisahnya dengan ini nanti. Jadi ketika Abdullah bin Rawaha melihat pasukan besar itu, kalau naik lembah turun lembah kayak banjir. Saking banyaknya manusia. Maka sebagian pasukan Islam ngomong, ayo kita kirim surat ke Rasulullah agar kita dibantu oleh pasukan yang lain, disuplai oleh pasukan yang lain. Kata Abdullah bin Rawaha, jangan. Kita datang ke sini tujuannya untuk dua. Ya, kalau nggak menang ya mati syahid. Dua-duanya bagus, dua-duanya baik, nggak usah minta suplai pasukan. Akhirnya terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, mengguncangkan tanah Arab. Setelah itu nggak ada satupun kabilah Arab yang berani meremehkan Rasul dan sahabat. Singkat kata, 3 panglima ini wafat, gugur, diganti Khalid. Dengan kepiawaiannya bagaimana, kata Khalid, aku ya perang Mu'tah itu 9 pedangku remuk, saking banyaknya musuh. Khalid itu kan orangnya luar biasa. Satu orang mungkin lawan 100.000 Khalid itu. Sampai patah pedangnya Khalid, 9 pedang cuklek kabeh. Ya, sampai terakhir kata Khalid, sampai terakhir yang ada pada diriku adalah pisau Yamaniyah. Maka Khalid memutar, gimana caranya bisa
Akhirnya dengan strateginya dia bisa menarik pasukan tanpa dikejar. Karena tentara kafir melihat seakan-akan ada bala bantuan, padahal tidak ada. Saking pinternya apa? Akhirnya berhasil sampai kota Madinah. Yang wafat 12 tok. Yang Romawi wafatnya berapa? Lebih banyak. Lebih banyak. Itu singa, Khalid Walid kan singa orang. Lah, saya mau tanya, peperangan ini kaum muslimin menang apa tidak? Tolong dijawab. Tolong dijawab. Dalam perang Mu'tain menang apa tidak? Jawabannya tidak menang. Tapi efeknya sangat positif. Itu semua kabilah-kabilah Arab itu melongo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sama tentaranya yang sedikit ngelawan Romawi. Romawi loh, nggak ada negara yang lebih besar dibandingkan Romawi pada waktu itu, ditantang sama Muhammad dan bala tentaranya. Apalagi dewek yang ngecek-ngecek ini, gak wani gape. Semenjak kejadian itu gak ada yang berani. Makanya itu menjadi pembuka jalan cikal bakal terjadinya Fathu Makkah, gitu. Paham? Akhirnya kabilah-kabilah ini datang ke Nabi masuk Islam. Gak ada yang berani loh. Romawi jadi tantang, apalagi suku-suku Badui begini-begini masuk Islam. Sehingga terkumpullah berapa tadi? 10.000 pasukan Fathu Makkah. Jadi itu. Ini kenapa terjadi Fathu Makkah? Di antara sebabnya itu Sulhul Hudaybiyah dan ini. Berangkat. Lah, sebenarnya Abbas ini sudah masuk Islam dari dulu. Sebenarnya Abbas ini sudah masuk Islam dari dulu, tapi disembunyikan. Disembunyikan dan dia nggak hijrah. Tetap di mana? Di Mekah. Tapi kalau ada pergerakan orang kafir Quraisy, Abbas suka nulis surat dikirim ke Rasulullah. Paham nggak maksudnya? Ini Abbas sudah masuk Islam dari dulu. Nah, menjelang Fathu Makkah, Abbas sudah nggak tahan. Lihat orang-orang musyrik, suka karu-karuan, wis hijrah aja kita. Akhirnya Abbas ngejak Ummu Fadl. Tahu Ummu Fadl? Ummu Fadl ya istrinya siapa? Istrinya Abbas sama anak-anaknya diajak hijrah. Berangkat kemana? Ke Mekah. Ke Mekah, ke Madinah. Belum sampai ke Madinah, di tengah jalan ketemu Rasul sama 10.000 pasukan. Rasulullah berangkat ke Mekah tujuannya apa? Membebaskan kota Mekah. Sedangkan Abbas pengen ke Madinah tujuannya untuk apa? Hijrah. Jadi di tengah jalan ketemu Nabi, akhirnya nggak jadi ke sana, balik lagi bersama Nabi gini. Balik lagi. Nah, disitulah ketika Abbas melihat pasukan yang kayak lautan begitu, Abbas mengatakan celaka Quraisy ini kalau nggak segera minta suaka kepada Rasulullah. Celaka Quraisy ini kalau dia tidak segera minta aman kepada Rasulullah. Maksudnya tidak menyerah gitu loh. Akhirnya Abbas langsung mendatangi Abu Sufyan. Jadi pertama kali ketemu Nabi seneng itu. Pertemuannya mana Nabi, pamannya masuk Islam, dirangkul, seneng, Rasulullah seneng, dan seterusnya. Terus gak jadi ke Madinah, balik ke Mekah. Melihat pasukan yang sangat banyak, akhirnya Abbas bergegas cari Abu Sufyan. Karena pada waktu itu tokoh sentralnya kafir kan sudah banyak yang mati dalam perang Uhud, dalam perang Badr, ya kan? Tinggal pembesarnya pada waktu itu siapa? Abu Sufyan. Didatangi sama Abbas. Inti kalau gak masuk Islam hancur inti. Gak bisa mengalahkan pasukannya Rasulullah ponakanku. Ya, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk menyalakan apa? Menyalakan api. Ya, jadi malam-malam 10.000 pasukan semuanya disuruh Rasulullah menyalakan apa? Api. Sehingga kafir Quraisy melihat dari kejauhan pasukan gede kayak gitu. Nah, mentalnya jatuh. Siapa namanya? Abu Sufyan. Terus didatangi Abbas, ente gak bisa ente ngalahkan itu, gak bisa. Terus bagaimana caranya ini? Ayo ikut aku, tak ajak kamu ke siapa? Ponakanku ke Rasulullah. Ketemu Rasulullah. Jadi singkat aja ya, gak saya baca, singkatnya aja. Akhirnya yang dibawa ke Rasulullah, ya Abu Sufyan, bukankah sudah waktunya aku masuk Islam? Gitu. Pertama masih gak mau, masih bingung dia, masih masuk Islam apa enggak? Gak masuk Islam mati dan seterusnya. Ya, masih bimbang. Tapi akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, kata Rasulullah, wahai pamanku, tahan Abu Sufyan di tempat ini supaya dia melihat gagahnya pasukan ini Islam. Maka gerombolan dari suku Muzaina, dari suku fulan berjalan, dilihat sama Abu Sufyan. Loh, ini suku apa? Ini suku ini. Loh, apa urusannya dia kok mau nyerang Mekah? Saya selama ini gak ada masalah sama dia. Datang lagi kabilah, ditanya lagi, Bas, ini kabilah apa? Oh, ini kabilah ini. Loh, apa urusannya dia dengan kami? Jadi melihat pasukan Islam banyak dari suku-suku tadi itu, akhirnya nggak ada jalan lain kecuali masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Pertama terpaksa, tapi akhir-akhirnya menjadi
apa baik. Banyak orang-orang yang ketika Fathu Makkah itu masuk Islam karena Fathu Makkah, karena nggak ada pilihan, tapi mereka akhirnya Islamnya jadi apa? Jadi baik. Nah, kemudian kata Abbas, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang paling senang dikasih jabatan. Tolong kasih jabatan dia supaya dia senang gitu. Mu'alaf, artinya biar apa? Ya, orang mu'alaf kan dikasih zakat itu supaya keislamannya itu kokoh gitu. Ya sudah, katakan kepada Abu Sufyan, barang siapa masuk Masjidil Haram selamat, barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Dikasih gitu. Padahal rumah yo sak piro sih, telepon wong sak kuras kan nggak mungkin, tapi coba cek seneng tok ngono lho. Paham? Akhirnya Abu Sufyan langsung lari ke kota Makkah. Wahai orang-orang suku Quraisy, Muhammad datang dengan pasukan yang kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Datang Hindun. Siapa Hindun ini? Istrinya. Oh, jadi direken wong situ iki. Karena Hindun ini nggak seneng kalau suaminya kayak gitu. Kayak Hindun ini benci sama Rasulullah, ya kan? Jangan kau pedulikan omongannya orang tua ini, tetap kalian harus perang sama Muhammad. Akhirnya Abu Sufyan marah, jangan kalau dengarkan omongannya wanita tua ini, dia gak paham ini. Muhammad datang, kalian gak mungkin bisa apa? Mengalahkan mereka, pasukannya besar. Terus Abu Sufyan ngomong, barang siapa masuk Masjidil Haram selamat, barang siapa masuk rumahku selamat. Kata Hindun, rumahmu sapiro? Telepon sak ini. Itu adalah caranya Rasulullah supaya Abu Sufyan gak apa? Merasa dihargai gitu loh. Nah, akhirnya itu menunjukkan singkat kata itu menunjukkan kepiawaiannya Abbas, termasuk menskenariokan itu. Nah, akhirnya terjadilah Fathu Makkah yang melegenda itu ceritanya. Saya tidak sedang membahas Fathu Makkah, cuma sedang membahas siapa tadi? Abbas dan perannya dalam Fathu Makkah, termasuk dalam perang Hunain. Perang Hunain adalah perang pertama setelah Fathu Makkah. Jumlahnya kaum muslimin banyak sekali, bahkan ada yang sombong dan ujub mengatakan, wah kalau ini mah setelah Fathu Makkah ini nggak mungkin kita kalah, pasti menang terus ini, karena sudah nggak ada kafir Quraisy, adanya muslim Quraisy. Kan kafir Quraisy sudah masuk Islam Fathu Makkah ini. Kuat kaum muslimin gede. Perang pertama perang Hunain, ada yang ujub, wah nggak mungkin kalah ini. Gara-gara omongan ini Allah jadikan kaum muslimin kocar-kacir dalam perang apa? Hunain. Terus di tengah jalan ada orang kafir punya pohon besar, masih ingat nggak? Namanya apa? Sidrah, iya kan? Dhatu Anwat. Ya Rasulullah, ya ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon besar untuk kita ngalah berkah, sebagaimana orang kafir itu juga punya pohon besar untuk ngalah berkah. Kan gitu ceritanya. Pernah dengar nggak di sini? Jadi itu dalil bahwa yang ikut perang Hunain ini orang yang baru-baru masuk Islam, akidahnya belum apa? Belum kuat. Sampai ketika melihat orang-orang kafir punya pohon besar, ingin juga. Nah, makanya dalam perang Hunain ini mereka dipanai oleh Bani Thaqif dari atas, ketakutan mereka, lari tunggang langgang. Ya baru-baru masuk Islam tadi itu. Ya, dan di saat seperti itu yang tidak lari adalah Abbas, pamannya Nabi. Abbas setia bersama Nabi, dan Rasulullah berkata, wahai Abbas, panggillah ashabus samura. Wahai Abbas pamanku, tolong segera berteriak, karena Abbas itu suaranya apa? Keras. Wahai Abbas, tolong berteriaklah, panggil ashabus samura. Ngerti ashabus samura itu siapa? Ashabus samura itu 1400 sahabat Nabi yang pernah membaiat Nabi di bawah pohon. Kan ada ayat itu, id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Jadi ada 1400 sahabat Nabi berbaiat di bawah pohon, namanya Baiatur Ridwan. Nah, jangan paksa saya itu cerita Baiatur Ridwan, itu panjang ceritanya. Intinya saja Rasulullah dulu pernah berbaiat sama sahabat 1400 di Baiatur Ridwan. Itu sahabat intinya Rasul, Muhajirin Ansor. Makanya paman segera panggil ashabus samura. Maka dipanggil sama siapa? Abbas. Wahai ashabus samura, langsung pendekar-pendekarnya sahabat datang semuanya. Yang lain kocar-kacir. Nah ini menunjukkan perannya siapa tadi? Abbas. Sampai sini insya Allah besok kita akan membahas anaknya Abbas. Besok Ramadan? Oh iya, sudah nggak jadi kalau gitu. Ya nggak jadi insya Allah. Jadi pada Ramadan insya Allah, atau pertemuan yang akan datang kapanpun wallahu alam, kita akan membahas Abdullah bin Abbas, pamannya keponakan, maaf, sepupunya Rasulullah.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.